adik-adik, selamat. Ini pagi atau siang ya? Siang ya? Iya. Siang adik-adik, semuanya udah pada sarapan ya. Sekarang kita mau memulai sekolah minggu kita. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah kembali berkumpul untuk mendengarkan Zoom sekolah minggu. Tuhan, pimpin kami, bimbing kami supaya kami bisa memuji Tuhan, bersama-sama bergembira bersama teman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita mulai sebentar ya. Share screen. Mana ini ya videonya? Sebentar. Nah ini, kok ini. Oke, Rosdiana. Share sound. Semuanya boleh kok. Kita sama-sama memuji Tuhan ya. Ajak kalian untuk bersama-sama bangkit berdiri dengan sikap yang hormat. Kita mau menaikkan Mars Skala Minggu kita. Mars Skala Minggu. Adik-adik semua, ayo kita buka Alkitab kita baca sama-sama ya. Oke, siapkan semua tangannya. Musik. Siap tangannya. Biarlah firman Tuhan ini boleh tumbuh di hati kita dan setiap jalan hidupnya. Oke, siap-siap ya. Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Strek, 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 strek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan
teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lagi ya Lose ya, buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mau 12 kali lagi masuk? Oke. Berbuah, 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 berbuah. Yeay, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Ya, sudah selesai kita memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Langsung serahkan pada Lose Fania untuk Tuhan. Oke. Thank you Lose Diana buat video pemuji Tuhannya. Hari ini Lose ingin cerita nih tentang sesuatu. Tapi sebelum Lose memulai cerita, Lose mau kalian duduk diam, duduk tenang, dengarkan cerita Lose ya. Oke? Nah, dan Lose minta sama kalian, nanti share screen-nya jangan dicoret-coret ya. Oke? Tadi si Ruis, Miss. Lain kali jangan ya. Ya, nggak cerita lagi. Oke. Lose mau izin share screen dulu. Udah belum doa, Lose? Iya, sebelum kita ini kita doa dulu ya. Ini bisa kelihatan kan ya? Ya. Oke. Seperti buku. Oke, seperti buku. Yuk kita sebelum ini kita doa dulu yuk. Tutup matanya, kita lipat tangannya, kita berdoa. Oke, Lose yang pimpin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa. Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini, walaupun kami hanya bisa berjumpa lewat Zoom. Berkatilah kami yang akan ingin mendengarkan ceritanya. Berkatilah juga Lose yang akan membawakan ceritanya. Terima kasih ya Allah Bapa yang bertata dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. 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 Nah, sebelum Lose memulai cerita pada hari ini, Lose mau ngajak kalian bernyanyi terlebih dahulu. Karena tidak ada kata stop untuk kata bernyanyi, oke? Siapa yang tahu lagunya Bapak Abraham? Apa namanya? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nah, kalau nggak tahu, di sini kita bernyanyi sama-sama. Bisa kok di open mic-nya. Banyak sekali anak-anak. Anak-anak. Putus pose. Ya, putus-putus, gak ada suara. Ya, suaranya putus-putus, Mama. Oke. Semuanya udah lihat videonya kan? Tapi putus-putus, Lause. Ya, putus-putus ya. Berarti jaringan Lause di sini lagi jelek adik-adik. Nanti lain kali kita lihat lagi ya videonya. Nah, kalian tahu nggak tadi
Cerita Abraham. Iya, betul. Otomatis hari ini Lause ingin cerita tentang Abraham. Bapak Abraham. Nah, ini dia. Tentang Allah memanggil Bapak Abraham yang terambil dari Kejadian 11 ayat yang ke-27 sampai Kejadian 12 ayat yang ke-10 dan Kejadian 15. About Abraham. Kalian tahu nggak? Pada awalnya nama Bapak Abraham itu bukanlah Abraham, tetapi adik-adik siapa namanya Bapak Abraham? Sebelum namanya Abraham, namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Nama Abraham asli. Nama asli Abraham. Ada yang tahu nggak? Nama Abraham siapa? Ayo. Ayo, siapa yuk? Lupa saya Lause. Nah, lupa ya? Pada lupa. Nih Lause kasih tahu ya. Oke, kayaknya. Aku nggak tahu ya. Oke, ini Lause kasih tahu nih. Kalau misalnya nama Bapak Abraham itu pada awalnya bernama Abram. Pada awalnya nama Bapak Abram adik-adik. Setelah itu Allah mengubah nama Bapak Abram menjadi Abraham. Yang artinya sebentar ya. Sepertinya PowerPoint Lause ada bermasalah. Yang artinya Abraham, yang berarti Bapak banyak bangsa. Nah, nih kamu harus tahu kalau Bapak Abraham ini lahir di kota Ur di Mesopotamia. Setelah itu, pada masa tuanya, Bapak Abraham ini pindah ke kota Haran. Nah, Bapak Abraham ini pindah bersama keluarganya, bersama istrinya juga adik-adik. Siapa yang tahu nama istri Bapak Abraham? Boleh di-unmute. Saya pengen tanya. Sarah. Pinter. Siapa tadi yang jawab? 10 poin. Nah, kalian tahu nggak? Pada suatu hari, Allah berfirman kepada Abraham. Nah, kira-kira begini firman-Nya. Kalian simak baik-baik ya. Nah, siapa yang sudah lihat video tadi? Kira-kira perintah apa yang diberikan oleh Allah kepada Bapak Abraham? Ada yang tahu nggak? Nah, ini perintahnya. Perintah yang diberikan Tuhan adalah untuk supaya Bapak Abraham itu meninggalkan kota Haran dan ia pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Allah. Lalu Allah juga memberikan janji. Nah, janjinya yaitu untuk menjadikan Abraham ini menjadi bangsa yang besar, adik-adik. Ia akan memberkati Abraham, dan Abraham ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kalian tahu nggak adik-adik? Padahal nih ya, pada saat itu Bapak Abraham ini tidak tahu kemana ia harus pergi. Karena di video tadi Allah cuma berkata bahwa Bapak Abraham akan pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Allah. Tetapi pada saat itu ia tidak tahu harus kemana. Tapi karena Bapak Abraham ini percaya dan taat kepada Allah, ia tetap melakukannya adik-adik. Bapak Abraham ini seorang yang taat sekali kepada Allah. Kalian tahu nggak pada saat
Bapak Abraham menerima perintah dari Allah, ia berumur 75 tahun. Nah, itu bukan umur yang muda lagi kan ya? Umur yang tua kalau sekarang. Nah, di sini ada percakapan nih. Hei, BTW Bapak Abraham diperintahkan kemana ya? Ada yang tahu nggak kemana Bapak Abraham diperintahkan? Yang tahu boleh deh, raise your hand please. Bisa dijawab. Ada yang tahu nggak? Kanaan. Ada yang jawab Kanaan. Yang lainnya? Yang Saya masih lupa ceritanya ini karena udah berbulan-bulan lalu dari Januari. Oke. Wah, berarti Timothy always simak nih, selalu menyimak. Oke, betul nih kata Timothy. Kalau Bapak Abraham itu akan pergi ke tanah Kanaan atau ke tanah perjanjian. Nah, pada saat itu, ini di gambarnya ini Bapak Abraham ini sedang menyiapkan barangnya. Ini Bapak Abraham, itu ada istrinya Sarah, itu ada Lot keponakannya. Nah, jadi Bapak Abraham ini pergi ke tanah Kanaan itu membawa istrinya Sarah, Lot keponakannya, dan segala harta bendanya. Nah, pada saat itu nih, pada saat perjalanan Bapak Abraham ke tanah Kanaan, Bapak Abraham ini merasa excited gitu loh adik-adik. Bapak Abraham ini merasa excited karena dia itu akan pergi ke tempat yang baru. Tetapi di sisi lain dia juga kayak merasa sedih gitu karena dia akan meninggalkan keluarganya. Nah, tapi walaupun begitu ia tetap memilih untuk taat kepada Allah untuk pergi ke tanah Kanaan. Nah, tetapi pada saat ia sudah sampai di tanah Kanaan, nah coba kalian lihat nih raut mukanya Bapak Abraham. Raut mukanya Bapak Abraham nih sedih kan ya? Kayak murung gitu. Kenapa? Karena pada saat itu tanah Kanaan ini dipenuhi oleh orang-orang yang berdosa adik-adik. Tetapi sekali lagi Tuhan meyakinkan Bapak Abraham dengan berfirman seperti ini. Nah, tanah Kanaan itu akan diberikan oleh Allah kepada Bapak Abraham. Nah, pada saat itu Allah kembali lagi meyakinkan Abraham. Jadi Allah berkata seperti itu. Nah, karena hal itu Abraham ini kembali lagi. Wah, sepertinya saya harus percaya lagi nih. Abraham ini kembali percaya lagi pada Allah. Abraham ini tetap percaya dan tetap taat. Nah, oleh karena itu ia membangun mezbah di Sikem adik-adik. Abraham ini berjalan ke dekat Sikem dan ia membangun mezbah untuk yang pertama kalinya di situ. Nah, ini gambarannya kira-kira di situ ada Sarah, ada Lot, ada hamba-hambanya Abraham. Ia sedang berdoa kepada Allah. Abraham ini membangun mezbah di Sikem karena ia berterima kasih kepada Allah. Karena Allah selalu menyertai Abraham. Begitu adik-adik. Nah, sesudah itu Abraham ini kembali berjalan lagi. Ia berjalan sampai ke daerah di dekat Betel. Nah, sampai ke daerah dekat Betel itu Abraham kembali lagi membangun mezbah. Nah, ini mezbahnya. Abraham membangun mezbah di Betel. Tadi kalian tahu nggak? Kalau perjalanan Bapak Abraham itu tidak mudah loh. Karena pada saat Bapak Abraham tiba di Kanaan, sempat terjadi kelaparan di tanah Kanaan adik-adik. Oleh karena itu,
Abraham dan istrinya Sarah harus pergi mencari makanan sampai ke Mesir supaya ia tidak mati kelaparan. Pernah juga hamba Lot dan hamba Abraham ini bertengkar. Oleh karena itu, Abraham ini harus pindah dan ia tinggal di dekat Betel dan Sikem. Dan Lot, keponakannya, pindah ke Sodom. Tetapi kalian tahu nggak, walaupun banyak rintangan yang dihadapin oleh Abraham, Abraham ini tetap percaya dan ia tetap taat akan Tuhan. Kalau Allah itu akan selalu menyertai ia tuh tetap percaya bahwa Allah ini tidak akan meninggalkan dia, adik-adik. Nah, lalu Allah juga berfirman sekali lagi kepada Abraham, "Jangan takut," kata Allah, "Aku melindungimu. Kamu akan mendapatkan hadiah yang besar." Kira-kira hadiah apa nih yang akan diberikan oleh Allah kepada Abraham? Nah, kalian ingat nggak? Pada waktu itu Tuhan berfirman bahwa Allah akan menjadikan Abraham ini menjadi bangsa yang besar, adik-adik. Lalu muncullah pertanyaan di otak Abraham, soal Abraham, bagaimana cara Allah akan mendapati janjimu? Ini pertanyaan Abraham kepada Allah. Untuk memberkatiku dan membuatku menjadi bangsa yang besar. Sedangkan pada saat itu Abraham ini sudah tua dan belum memiliki anak. Nah, lalu Allah ini menjawab pertanyaan Abraham, adik-adik. Pada malam hari, Allah ini membawa Abraham ini keluar dari tenda dan Allah ini menunjukkan bintang-bintang yang ada di langit. Lalu Allah berkata, "Keturunanmu akan seperti bintang di langit banyaknya." Wah, siapa yang bisa menghitung banyak bintang di langit? Nggak ada kan ya? Loh saja nggak bisa, karena memang banyak banget adik-adik. Nah, itulah firman Tuhan, bahwa nanti 100 bintang. Hah? 100 bintang. Enggak deh, lebih. Bahwa nantinya keturunan Abraham ini akan banyak banget seperti bintang di langit dan tidak terkira. Nah, oleh karena itu Abraham taat. Abraham percaya akan perkataan Allah tadi. Terus kalian tahu nggak adik-adik? Kita sebagai anak-anaknya juga harus bisa belajar taat dan percaya seperti Abraham. Kalian tahu nggak? Abraham itu dari kota Ur, ia pindah ke kota Haran, ia pindah lagi ke Sikem, ia pindah lagi ke Betel. Allah itu selalu menyertainya. Padahal kan ya, itu tuh bukan hal yang mudah. Kalau dulu tuh pindah-pindah harus bawa-bawa barang adik-adik, harus bawa ini, harus bawa itu. Belum lagi kalau dulu tuh kita harus jalan kaki, kalau dulu kita harus jalan kaki, kalau sekarang kan kita tinggal naik mobil, atau enggak kita tinggal naik pesawat, sampai. Kalau dulu kita harus jalan kaki, kita harus banyak bawa barang, belum lagi waktu itu Abraham itu nggak tahu harus pergi kemana. Tapi Abraham ini hebat sih, ia tetap taat, ia tetap percaya apapun yang dikatakan Allah, ia tetap menuruti perintah Allah. Nah, cara kita sebagai anak-anaknya yang sekarang ini, bagaimana kita mempelajari caranya Abraham supaya bisa taat. Nah, contoh aja nih, seperti sekarang nih, kalian ini sedang dipanggil oleh Allah untuk belajar taat adik-adik. Nah, untuk belajar taat di sekolah minggu adik-adik, misalnya nih, walaupun kita nih cuma lewat Zoom ya, tapi bagaimana kalian itu taat walaupun lewat Zoom, kita tetap rajin, tidak malas-malasan, itu sebagai bentuk ketaatan kita juga adik-adik. Tidak hanya sekolah minggu, tetapi di sekolah biasa juga. Bagaimana kalian setiap harinya sekolah, bertemu dengan guru, sikap kalian bertemu dengan guru. Kalau misalnya lagi belajar, kita belajar
tidak sambil makan. Begitu adik-adik, kita belajar fokus. Kita belajar sekolah memakai baju seragam. Walaupun kita cuma lewat Zoom, itu juga suatu bentuk ketaatan kita adik-adik. Tidak hanya di sekolah minggu, tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Di rumah kita juga harus bisa belajar taat kepada orang tua. Bagaimana cara kita taat kepada orang tua? Nah, caranya, kalau misalnya mama memanggil, ayo tolong bantuin mama, katanya, atau papa memanggil, ayo bantuin papa. Kita juga harus bisa dengar-dengaran kita sebagai anaknya itu. Dengar-dengaran itu juga salah satu bentuk dari ketaatan loh. Nah, oke. Cerita Lose pada hari ini selesai dan saatnya kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Oke, siapa yang mau bacain satu bagian Alkitab ini sama Lose? Yohanes 14 ayat yang ke-21. Oke, Tirza, boleh dong minta bacain, Lose? Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memang perintahku dan melakukan, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan mengasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Oke, thank you. Joy raise hand nih. Joy mau bacain buat Lose kah? Halo Joy. Salah pencet, Mamis, kepencet. Oh, kepencet. Itu yang atas nama Tantan Yuwono mau bacain buat Lose kah? Tadi raise hand. Ada yang mau bacain buat Lose lagi nggak? Saya Lause, saya bakal baca. Oke. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Oke, thank you Tirza, thank you Timothy. Ada yang mau bacain buat Lose lagi nggak? Sebelum kita beralih ke aktivitas. Kayaknya malu-malu nih semuanya nih. Ada yang mau nggak? Yang mau angkat tangannya. Malu-malu semua kalian. Oke deh, thank you ya. Ini ayat hafalan hari ini, jangan lupa dihafalin ya, oke adik-adik? Kita baca sekali lagi. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Oke. Nah, ini aktivitas kita pada hari ini. Nah, Abraham percaya dan taat. Nah, di sini kalian itu diminta untuk mewarnai adik-adik. Untuk mewarnai gambar-gambarnya.
Siap. Ada yang belum dibagiin aktivitas belum? Ada yang belum dibagiin aktivitas kah? Nanti lo sebagiin. Belum, Ustaz. Oh, belum ya. Nanti yang belum bisa lo sebagiin ya. Nanti bisa di chat lo sheet reading-nya. Nah, di sini nih ada banyak gambar nih adik-adik. Tetapi gambarnya ini ada tulisannya, ada yang artinya taat, ada yang tidak. Jadi bagaimana kalian diwarnain dulu semua gambarnya, tetapi di bintang-bintangnya itu kalian warnain tapi yang taat aja ya. Bagaimana sifat yang taat gitu. Misalnya nih, makanlah, Allah tidak memberitahukan yang sebenarnya kepadamu. Nah, itu taat atau tidak? Hawa memakan buah itu, nah. Taat suatu bentuk ketaatan atau tidak? Nah, itu bukan suatu bentuk ketaatan ya adik-adik ya. Jadi jangan diwarnai bintangnya. Oke? Kalau misalnya, aku sibuk membangun bahtera. Ini kan siapa yang membangun bahtera kemarin? Ayo. Bahtera itu apa? Bahtera itu kapal. Nah, aku sibuk membangun bahtera. Siapa yang kemarin membangun bahtera? Yang dengerin cerita Lasa pasti tahu. Nah, itu. Nah, tuh. Itu kan salah satu bentuk ketaatan. Jadi diwarnain bintangnya. Begitu ya. Gambarnya tuh. Ada gambarnya. Ini ada gambarnya. Ini ada gambarnya. Nanti sebagian aktivitasnya. Kalau gambarnya kalian bisa mewarnai semuanya, tapi bintang itu kalian baca dulu ya. Kalian baca dulu tulisannya itu, apakah itu suatu bentuk ketaatan atau itu tidak. Nah, sesudah itu aku percaya kepada Allah. Bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita itu percaya kepada Allah? Nah, di sini kan ada tuh contohnya ditarik. Lagi gambarnya lagi cuci piring tuh. Lagi bantu mama cuci piring tuh kayaknya. Anaknya lagi bantu mama cuci piring. Nah, itu ditarik. Oh, itu satu bentuk ketaatan. Tuh. Oke, aktivitasnya jangan lupa dikerjain ya adik-adik ya. Terus ayat hafalannya juga jangan lupa dihafal, diingat. Oke. Nah, cerita Losa pada hari ini selesai. Gak berasa ya, hampir 1 jam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi Losa juga ingin meminta maaf ya, karena tadi ada kesalahan teknis dalam videonya. Oke, Losa Diana, apakah ada yang ingin ditambahkan? Untuk minggu depan kita masih Zoom kayaknya ya, Laksemia Zoom. Untuk minggu depan, adik-adik sepertinya Losemia akan Zoom kembali. Terus, Lose ingin nanya nih sama kalian. Kalian lebih suka YouTube atau Zoom?